Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Rasrianda dan hari ini saya sedang bersama salah satu staf Human Resources yang ada di salah satu company yang ada di Indonesia. Boleh perkenalkan dirinya dulu, Ibu? Perkenalkan, nama saya Fitri, salah satu Human Resources di salah satu company BUMN yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu nih teman-teman, di Indonesia ini banyak banget kasus diskriminasi. Contohnya atau salah satunya itu ada diskriminasi gender. Jadi hari ini saya bersama Ibu Fitri akan membahas mengenai diskriminasi gender yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di company-nya Ibu Fitri. Oke, bisa langsung kita wawancara aja ya, Bu? Baik, siap. Oke, untuk pertanyaan pertama, Ibu bisa nggak, Bu, menguraikan sedikit atau menjelaskan sedikit nih ke teman-teman kira-kira peran serta tanggung jawab Ibu dalam human resources itu seperti apa sih gitu? Baik, Mbak Najwa, saya akan mencoba menjelaskan tentang peranan Human Resources pada company yang tempat saya bekerja. Jadi Human Resources pada tempat saya bekerja adalah human capital, istilahnya dalam bahasa Indonesianya itu disebut sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia ini, untuk tenaga kerjanya terdiri dari tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan. Untuk penerapannya, tidak ada pembedaan dalam penunaian hak dan kewajiban antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Itu pun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita, pasal 27, bahwa setiap warga negara itu mempunyai persamaan hak dalam hak pendidikan, dalam hak hukum, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira bagaimana sih, Bu, perusahaan atau company Ibu ini secara resmi mendefinisikan atau memahami konsep dari diskriminasi gender itu sendiri di lingkungan kerja? Dalam konsep itu tertuang dalam, kami ada namanya perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian kerjasama itu ada namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ditulis adalah hak pekerja, jadi baik laki-laki dan maupun perempuan. Namun ada satu hal yang dimana jelas sekali dalam peraturan tersebut, ada hak-hak yang memang hanya diperbolehkan untuk perempuan dan tidak didapatkan oleh laki-laki. Misalnya cuti melahirkan, cuti haid, nah itu hanya diprioritaskan dan hanya diperbolehkan untuk pekerja perempuan saja. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral dan tanggung jawab perusahaan terhadap undang-undang yang ada di Indonesia untuk melindungi semua gender termasuk perempuan. Oke, kalau di perusahaan atau company Ibu sendiri nih, bagaimana sih atau sudah sejauh mana mereka tuh menyediakan edukasi atau pelatihan kepada karyawan-karyawannya terkait dengan diskriminasi gender ini sendiri? Baik, dalam program BUMN kami memiliki namanya NWLF. Jadi di sana itu salah satu organisasi yang isinya adalah perempuan-perempuan PT Kan, pekerja-pekerja PT Kan yang khususnya perempuan yang akan mendapatkan pelatihan, akan mendapatkan bisa berupa webinar, bisa ataupun pelatihan secara offline yang dilakukan secara periodik. Itu bisa dilakukan sebulan sekali atau per triwulan atau bahkan setahun, namanya NWLF. Jadi dalam organisasi itu diharapkan bahwa setiap perempuan itu mempunyai peran penting dalam setiap kemajuan bangsa dan negara. Oke, kalau dari pengalaman Ibu sendiri nih selama bekerja di company ini, kira-kira Ibu pernah nggak melihat adanya indikasi atau kasus yang mengenai diskriminasi gender ini, terutama contohnya kayak dalam proses rekrutmen gitu? Tidak, dalam proses rekrutmen itu dilakukan secara terbuka. Rekrutmen yang dilakukan secara terbuka ini bisa dilihat dalam pembukaan penerimaan karyawan baru itu melalui link BUMN bersama. Jadi pada saat itu semua dapat diakses oleh wanita, oleh laki-laki dari strata atau latar belakang semua kalangan.
Oh, kira-kira ada nggak Bu strategi atau mekanisme yang digunakan oleh perusahaan Ibu dalam menghadapi diskriminasi gender ini? Diskriminasi gender sebenarnya itu sudah diatur dalam undang-undang ya, dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jadi dasar hukum dari kita harus memperlakukan setiap pekerja itu baik laki-laki dan perempuan. Gender di sini tidak hanya terlihat dari jenis kelamin saja, tetapi melibatkan adalah peran dan fungsinya. Itu ada dasar hukumnya adalah pasal 83 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur cuti hamil dan melahirkan. Yang kedua adalah pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang pemberian cuti haid. Jadi di sini perusahaan telah memberikan hak-hak tersebut sesuai dengan undang-undang. Oke. Kalau dari menurut Ibu sendiri nih, kita khususnya sebagai wanita tuh ada nggak sih tantangan utama yang bisa aja kita hadapin kalau misalkan kita tuh mau mencapai posisi yang strategis atau mau menjadi pemimpin di sebuah perusahaan? Kira-kira ada nggak Bu? Baik, dalam perusahaan kami, perusahaan memberikan kesempatan kepada kami untuk melatih skill kami, baik itu soft skill ataupun hard skill. Sebagai perempuan sendiri kadang-kadang tantangan itu tetap ada, apalagi dengan notabene perusahaan dengan latar perkebunan, memiliki unit yang jauh-jauh. Namun di zaman era sekarang, selagi kita memang memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi jabatan puncak, itu dipersilakan. Seperti misalnya tempat kami ada direktur perempuan, kemudian tuh manajer yang diduduki oleh perempuan, kepala bagian diduduki oleh perempuan. Jadi tidak masalah, walaupun secara proporsional masih banyak laki-laki dan perempuan, tapi untuk jabatan puncak tetap masih perempuan diberikan kesempatan untuk itu. Kira-kira Bu, kalau misalkan suatu saat ada korban diskriminasi di suatu perusahaan atau di perusahaan Ibu sendiri, kira-kira dari perusahaan Ibu sendiri ini ada nggak layanan yang diberikan untuk korban diskriminasi? Contohnya kayak konseling atau misalkan curhat ya segala macamnya. Ada. Di perusahaan kami sendiri itu ada namanya komite gender. Jadi komite gender itu karena perusahaan kami itu ada yang berlatar belakang perkebunan sawit, meliputi perkebunan sawit, teh dan karet. Jadi ada namanya komite gender. Itu suatu wadah untuk melindungi hak-hak perempuan. Jadi di sana nanti ada alur pengaduan. Alur pengaduan ini adalah bagaimana si pelapor tadi atau korban tadi bisa melaporkan sesuai dengan jalurnya. Namun semua itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Di setiap bagian itu memiliki PIC yang akan menampung setiap keluhan-keluhan dari korban, dan identitas dari korban sendiri itu dirahasiakan. Itu bisa melalui komite gender, bisa juga melalui serikat pekerja menyampaikan secara tertulis ataupun non tertulis kepada pengurus yang berkaitan untuk menangani keluhan, kemudian keluhan tersebut akan ditindaklanjuti. Oke, kira-kira kalau misalkan suatu saat nih perusahaan itu sedang mengevaluasi kebijakan, kira-kira bagaimana tuh Bu? Perusahaan itu mengevaluasi kebijakan atau program yang ada di perusahaan itu supaya tidak ada kasus diskriminasi yang muncul, khususnya terkait kasus diskriminasi gender. Baik, perusahaan-perusahaan seperti kami itu tentu akan diaudit oleh lembaga-lembaga sertifikasi yang menjamin bahwa segala proses yang ada di perusahaan kami itu, dari proses penerimaan SDM sampai penghasilan produk itu memang sesuai dengan SOP. Misalnya sertifikasi yang sering dilakukan oleh perusahaan kami itu, misalnya RSPO, ISPO, SNI, halal. Jadi salah satu komponen yang mereka audit pada saat itu adalah bagaimana tidak terjadi diskriminatif antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, di mana
memastikan bahwa perusahaan itu memberikan hak kepada pekerja laki-laki dan perempuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, kalau dari Ibu sendiri kira-kira ada nggak saran atau apapun itu untuk perusahaan supaya bisa menghindarkan diskriminasi gender ini? Baik, yang pertama, untuk perusahaan sendiri tetap memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi secara hard kompetensi ataupun soft kompetensi. Yang kedua adalah perusahaan juga didukung oleh pemerintah tetap mengawal bahwa setiap proses yang ada di perusahaan itu melibatkan semua komponen sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, dari saya sendiri mengharapkan sebagai perempuan kita harus berani untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan membuat kita lebih maju. Misalnya dengan mengikuti pelatihan dan mengikuti webinar, dengan meningkatkan kompetensi seperti tersebut, jadi kita tidak dipandang remeh oleh laki-laki. Kemudian kita juga harus bisa mandiri dan tetap memberikan role model, tetap memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Oke, terima kasih banyak Ibu Fitri atas jawaban-jawabannya. Saya harap wawancara saya dan Ibu Fitri ini bisa membimbing atau bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua, terutama kepada wanita. Jadi saya di sini juga berharap semoga kasus-kasus diskriminasi, terutama diskriminasi gender yang ada di Indonesia bisa berkurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.